Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal solih kita, sebagai pemberat amal kebaikan kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini menambah ilmu, wawasan, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua semoga diberikan keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran di dalam segala aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada tafsir dari surah Wad-Duha atau Ad-Duha. Barakallahu fikum. Sebelum kita bahas tafsir dari surah ini, saya talqin panjenengan ikuti, kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari bacaan atau qiraah kita ayat per ayat dari surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar serta keberkahan dari bacaan kita semua ini. Selanjutnya silakan dibaca terjemahannya. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kamu kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu tampakkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Naam, surah Ad-Duha atau surah Wad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha. Lafaz ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wad-Duha, demi waktu duha. Surah ini adalah surah ke-93 dari urutan surah di dalam Al-Quran. Terdiri dari 11 ayat.
Dan pokok bahasan dari surah ini adalah berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya zahir, yang sifatnya tampak. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, surah ini digolongkan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jundub ibnu Abdullah ibnu Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ihtabasa Jibrilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisyin abta'a alaihi syaitanuhu fanazalat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ihtabasa Jibrilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika tertahan atau tidak kunjung datang Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Jibril itu sering datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wahyu. Namun suatu ketika pernah lama wahyu itu tidak kunjung datang. Lama wahyu itu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa gundah menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Faqalat imra'atun min Quraisyin, ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gundah tidak kunjung datang yaitu wahyu, faqalat imra'atun min Quraisy, ada seorang wanita dari kalangan Quraisy mengatakan. Dan di riwayat lain dikatakan wanita dari kalangan Quraisy ini adalah Ummu Jamil bintu Harb. Ummu Jamil ini adalah yaitu istrinya Abu Lahab. Abu Lahab sudah kita bahas pembahasan tafsir dari surah Al-Lahab, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kafir, yang suka mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga istrinya. Begitu juga istrinya yaitu Ummu Jamil, yang mana Ummu Jamil ini juga masih saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, istrinya Abu Lahab ini atau Ummu Jamil ini mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah gundah menunggu yaitu datangnya wahyu yang tidak kunjung datang. Abta'a alaihi syaitanuhu, setannya Muhammad itu terlambat datang. Begitu. Itu ucapannya siapa? Ucapannya Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab. Abta'a alaihi syaitanuhu, setannya Muhammad itu terlambat datang. Jadi malaikat Jibril, malaikat yang mulia itu dikatakan setan oleh siapa? Oleh istrinya Abu Lahab. Fanazalat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu ketika Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab itu mengatakan seperti itu, setelah mengatakan abta'a alaihi syaitanuhu, setannya Muhammad itu telah terlambat, maka turunlah wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Inilah asbab an-nuzul dari surah Ad-Duha ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan dibaca tafsirnya. Silakan yang mau baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsama ta'ala bin nahari ila intashara riya'uhu bid-duha wa bil-layli idza saja wa ilhammat dhulumatuhu ala ittina'illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqala ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka mundu ittanabika wa la ahmalaka mundu rabaka wa ra'aka bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah wa ya'tika darajatan ba'da darajatin wa ma qala ka Allah ay ma abghadaka mundu ahabbaka fa inna nafyat itu dalilun ala subuti bihi wan nafyu al-muhidu la yakunu madahan illa idza tadammana subutu kamali fa hadhihi halu rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyatu wal hadiratu akmalu halin wa atammiha mahabbatullah lahu wastimraruha wa tadhiyatuhu fi darajil kamali wa dawami ittana'illahi bihi. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jadi ayat yang 1 sampai dengan yang 3, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Aqsama ta'ala bin nahari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan an-nahar. Barakallahu fikum. Syekh Sa'di rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya tafsir dari ad-duha di sini adalah an-nahar. Ad-duha bermakna an-nahar. Oleh karena itu, ya, Syekh Sa'di mengatakan aqsama ta'ala bin nahar. Allah Ta'ala bersumpah dengan an-nahar. Padahal ayat yang pertama adalah wad-duha. Nah, idzan tasyara biya'uhu, apabila cahayanya telah tersebar. Baik, barakallahu fikum. Alasan mengapa ad-duha ditafsirkan atau dimaknai dengan an-nahar atau siang yang telah tersebar cahayanya, alasannya karena pada ayat selanjutnya itu adalah berkenaan dengan wal-laili. Ayat yang kedua, wal-laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi atau gelap gulita. Dan malam itu umumnya kebalikannya adalah siang. Ya, bukan pagi. Tapi kebalikannya adalah siang. Namun, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pendapat berkenaan dengan ad-duha ini ada dua. Pendapat berkenaan dengan ad-duha ini ada dua penafsiran. Jadi wad-duha bermakna an-nahar, wad-duha dimaknai dengan siang. Dan siang itu mulainya ya ketika matahari sudah tersebar. Matahari, yaitu cahaya matahari sudah tersebar cahayanya. Nah, dan makna yang kedua atau tafsir yang kedua ad-duha bermakna ad-duha, yaitu ad-duha maknanya adalah waktu duha, yaitu waktu pagi. Waktu pagi itu sendiri. Alasannya kenapa? Alasannya seandainya jika yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wadduha di situ adalah waktu siang atau an-nahar, maka mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung saja wan-nahar begitu? Mengapa Allah mengatakan wadduha? Barakallahu fikum. Terlepas dari khilaf ulama berkenaan dengan tafsir wadduha ini, maka kita harus ya memaklumi dan sama-sama ya mengetahui. Kita harus sama-sama mengetahui bahwasanya wadduha ini dua maknanya. Adapun Syekh Sa'di memilih ad-duha di sini adalah
bin nahar idza intashara diya'uhu, yaitu Allah taala bersumpah dengan an-nahar, siang. Ya, an-nahar siang di sini adalah ad-duha itu sendiri. Ya, idza intashara diya'uhu, apabila cahayanya telah tersebar. Wabil laili, dan dengan malam. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam. Idza saja, apabila telah sunyi. Wadlahamat zulmatuhu, dan menjadi gelap gulita. Malam itu menjadi gelap gulita. Allah bersumpah dengan malam apabila dia telah menjadi gelap gulita. Ala i'tina'illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atas perhatiannya Allah Subhanahu wa taala bi rasulihi, terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan ad-duha. Allah bersumpah dengan al-laili idza saja. Atas apa? Atau karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan. Karena perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah awali dengan sumpah, yang mana ketika sesuatu itu dimulai dengan sumpah menunjukkan sesuatu yang menjadi muqsam alaihnya, isi sumpahnya adalah sesuatu yang penting. Nah, barakallahu fikum, mengapa Allah bersumpah dengan ad-duha wal laili idza saja? Karena perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma wadda'aka rabbuka, tidaklah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meninggalkanmu. Ai ma tarakaka mundu tanabika, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, ya, semenjak i'tanabika, semenjak Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian terhadapmu, semenjak Allah Subhanahu wa taala memperhatikanmu. Semenjak Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala ahmalaka mundu rabbaka, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah menyia-nyiakan atau tidak pernah melupakan engkau wahai Muhammad, mundu rabbaka, semenjak Allah Subhanahu wa taala mendidikmu, wa ru'aka, dan menjagamu. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahirnya ya sampai wafatnya itu dalam didikan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah menyia-nyiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal lam yazal yurabbika akmala tarbiyatin, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau terus-menerus mendidik, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmala tarbiyatin, dengan sebaik-baiknya bimbingan, dengan sebaik-baiknya tarbiyah, dengan sebaik-baiknya didikan. Yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekolah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi yang ummi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diberikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di masa kecilnya sangat dijaga sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa remajanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala yang lam yazal yurabbika akmala tarbiyatin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus ya memberikan pendidikan, membimbing, menjaga ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik didikan atau penjagaan atau bimbingan. Wa yu'lika darajatan ba'da darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan dirimu wahai Muhammad darajatan ba'da darajatin, yaitu pada derajat ke derajat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan derajat yang tinggi, dinaikkan derajatnya, dinaikkan sampai derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala lah yang meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau ya memiliki derajat yang tinggi. Wa ma qalaka Allahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membencimu ya wahai Muhammad. Wa ma qalaka Allahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membencimu. Ini adalah hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek oleh Ummu Jamil, bahkan oleh orang Quraisy pada umumnya. Kenapa? Karena wahyu tidak kunjung datang, sehingga sampai dikatakan abta'a alaihi syaitanuhu, telah terlambat ya setannya Muhammad itu ya memberikan wahyu. Taib, barakallahu fikum. Wa ma qalaqallahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membencimu wahai Muhammad. Ai ma abghadaka mundu ahabbaka, tidak pernah atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membencimu semenjak Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Kapan Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dari mulai dilahirkan sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai wafatnya, sampai sekarang, dan bahkan sampai ya hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi. Fa inna nafyad diddi, maka sesungguhnya penafian terhadap kebalikannya atau menafikan, mentiadakan terhadap kebalikannya, dalilun adalah dalil ala thubuti diddihi, atas tetapnya kebalikannya. Maksudnya apa? Ketika Allah mengatakan wa ma qalaka, wa ma qala, Allah tidak ya membencimu, maka kebalikannya dari itu adalah berarti Allah sangat mencintaimu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ma wadda'aka rabbuka, sebelumnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin meninggalkanmu. Maka ini menunjukkan kebalikannya. Kalau tidak mungkin meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi, sesungguhnya penafian terhadap kebalikannya adalah dalil atas tetapnya kebalikannya tersebut. Wan nafyu al mahdu la yakunu madhan illa idza tadammana thubutu kamalin, dan penafian yang murni tidak bermakna pujian illa idza tadammana, kecuali apabila ia itu mengandung thubutu kamalin, tetapnya kesempurnaan. Nah, penafian yang murni itu tidak bermakna pujian, ya.
illa idza tadammana thubutu kamalin, kecuali apabila ia mengandung tetapnya kesempurnaan. Barakallahu fikum. Seandainya penafian itu terjadi pada suatu yang murni atau an-nafyul mahdu, maka dia tidak menjadi pujian, tidak menjadi pujian ketika dia mengandung thubutu kamal. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh? Contoh umpamanya dia tidak apa? Dia tidak apa? Contohnya, kasih contoh. Jadi an-nafyul mahdu la yakunu madhan. Apa contohnya? Jadi penafiannya itu murni. Ini tidak menjadi pujian maknanya, tidak menjadi pujian maknanya. Apa contohnya? Umpamanya dia jelek. Ini kan menafikan menafikan indah. Tapi dia memang murni apa? Murni jelek. Bukan, kalau dia tidak jelek berarti apa? Kebalikannya ganteng. Dia tidak buruk berarti apa? Berarti dia baik. Kalau dia buruk atau dia jelek atau dia jahat, sekedar begitu, maka ini tidak menjadikan pujian, tidak menjadikan pujian, tidak bermakna apa? Pujian. Barakallahu fikum. Dan banyak contoh lainnya yang mana an-nafyul mahdu la yakunu madhan idza tadammana thubutu kamalin. Fahadhi halur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyatu wal hadiratu, yang lampau maupun yang akan datang. Yang lampau, yang dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dalam kebaikan. Baik yang al-hadiratu, yang akan datang, juga berada di dalam kebaikan. Akmalu halin wa atammuha, adalah paling sempurnanya keadaan, paling sempurnanya keadaan, dan paling paripurnanya. Mahabbatullahi lahu, kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Wastimraruha, dan senantiasa cinta itu berada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa cintanya Allah itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarqiyatuhu fi darajatil kamal, dan terus senantiasa meningkat, terangkat beliau sallallahu alaihi wasallam itu pada derajat kesempurnaan. Derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa diangkat, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dawami i'tina'illahi bihi, dan senantiasanya atau terus-menerus dawamnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari dulu sampai sekarang. Ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang bersedih karena yaitu wahyu tidak kunjung datang. Barakallahu fiik. Silakan dilanjutkan. Wa amma haluhu al-mustakbaratu faqala walal akhiratu khairul laka min al-ula, ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna al-fadla 'ala al-halati as-sabiqati. Falam yazal sallallahu
sallallahu alaihi wasallam yas'udu fi darajil ma'ali wa yumakkinu lahu Allahu dinahu wa yansuruhu ala a'da'ihi wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mata wa qad wasala ila halin la yasil ilaiha al-awwaluna wal-akharuna min al-fadaili wal-ni'ami wa qurratil 'aini wa sururil qalbi thumma ba'da dhalik la tas'al an halihi fil akhirah min tafasil al-ikrami wa anwa'il in'ami wa lihada qala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa hada amrun la yumkinu at-ta'bira 'anha bi ghayri hadhihi al-ibarati al-jami'ati syamilati. Baik, barakallahu fiik. Ayat yang keempat dan yang kelima. Ayat yang keempat. Wa amma haluhu al-mustaqbalatu, dan adapun keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam al-mustaqbalatu, yang akan datang. Faqal, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan benar-benar al-akhiratu, al-akhirah, khairun laka, lebih baik bagimu wahai Muhammad, minal ula, daripada al-ula, yaitu permulaan, yaitu di dunia. Ai kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika. Ai maksudnya kullu halatin mutaakhirah, yaitu semua keadaan masa depan, min ahwalika, dari keadaanmu, yaitu keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang akan datang di masa depan itu lebih baik, ya, kepada atau bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ula, daripada al-ula. Fa inna lahal fadlu 'alal halati sabiqah. Maka sesungguhnya padanya, yaitu pada halah al-akhirah, keadaan al-akhirah, lahal fadlu, memiliki keutamaan, 'alal halati sabiqah, dibandingkan keadaan yang dahulu atau sebelumnya. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa atau terus menerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'adu, naik atau meningkat, fi darajatil ma'ali, pada derajat-derajat ketinggian, wa yumakkinu lahu Allahu dinahu, lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya, wa yansuruhu ala a'daihi, dan Allah Subhanahu wa taala menolongnya terhadap musuh-musuhnya, wa yusaddidu fi ahwalihi, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pada keadaan-keadaannya, hatta mata, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa qad wasala ila halin ma wasala ilaiha al-awwaluna wal akhirun, dan sungguh, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam wasala ila halin, telah mencapai pada satu keadaan, ma wasala ilaihal awwaluna wal akhirun, yang mana orang-orang dahulu dan orang-orang yang akan datang itu telah mencapainya, minal fadaili wan ni'ami, dari keutamaan-keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan, wa qurratil aini, dan penyejuk mata, wa sururil qalbi, dan kebahagiaan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kehidupannya yang akan datang atau masa depannya itu, ya, lebih baik lagi, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga beliau, yang meninggikan derajat beliau, yang menolong beliau dan memperbaiki keadaan beliau sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga beliau mendapatkan, ya, semua yang telah didapatkan oleh orang-orang yang dahulu dan yang akan datang, dari keutamaan-keutamaan, dari
kenikmatan, kebahagiaan hati, ya, kesejukan mata dan seterusnya. Ini adalah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kelima, tsumma ba'da hadza, kemudian setelah ini, la tas'al an halihi fil akhirah. Jangan engkau tanya an halihi, tentang keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, di akhirat. Mengapa? Min tafasilil ikrami wa anwa'il in'ami, wa lihadza qala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena apa? Detailnya atau banyaknya kemuliaan-kemuliaan, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan di akhirat. Karenanya Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terhadapmu wahai Muhammad, ya, maka hatimu akan menjadi puas. Wa hadza amrun la yumkinu at-ta'bira anhu illa bi hadhihi al-ibarati al-jami'ati asy-syamilati. Dan ini adalah perkara yang tidak mungkin bisa diungkapkan, ya, kecuali dengan hanya ibarat ini atau ungkapan ini, ungkapan yang menyeluruh dan sempurna. Ungkapan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terhadapmu sesuatu yang mana fatarda, hatimu pasti menjadi puas. Hatimu puas wahai Muhammad. Ini adalah ungkapan yang sempurna, ungkapan yang jami', yang menyeluruh, ya, yang menunjukkan bahwasanya kenikmatan sangat besar yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan sangat besar, sehingga diungkapkan dengan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Barakallahu fikum. Karena ini sudah adzan, diadzani dulu, nanti mungkin ada sedikit tanya jawab karena nanti setelah Isya katanya ada acara. Barakallahu fikum, silakan diadzani dulu. Barakallahu fikum, ada sisa waktu, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini penjelasan Ustaz yang kalau tadi tentang pokok dari istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, tentang katanya yang mengatakan bahwa setannya Rasul tidak. Yang saya tanyakan, apakah Ummu Jamil itu mengetahui kedatangannya dari malaikat Jibril, sedangkan yang sudah mengetahui cuma Rasulullah sendiri dengan kedatangan malaikat Jibril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya berkenaan dengan, ya, perkataan Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab, ya. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, bahkan bukan hanya satu jalan, ya, banyak jalan yang menjelaskan tentang asbab an-nuzul dari, ya, surah Ad-Duha ini, yaitu memang benar, yaitu imra'atun min Quraisy, yaitu wanita dari Quraisy. Di riwayat lain itu adalah Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab. Itu mengatakan abta'a alaihi syaitanuhu, setannya Muhammad telah terlambat, ya, dari, maksudnya menurunkan atau memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Lalu pertanyaannya, bukankah wahyu itu hanya diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang diturunkan wahyu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pasti disampaikan kepada para sahabatnya, kepada manusia secara umum, ya, kepada ya umat, ya, disampaikan kepada orang-orang, ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembunyikan apa? Wahyu, tidak pernah menyembunyikan ilmu. Wahyu itu diturunkan, disampaikan. Nah, maka ketika wahyu itu tidak datang, ya tidak disampaikan. Ini juga menjadi faidah atau menjadi hikmah atau pelajaran ibrah untuk kita semua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengarang Al-Quran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat-buat Al-Quran, tidak pernah mengarang, tidak pernah menggunakan akalnya, pikirannya, atau hatinya, perasaannya untuk mengarang, merangkai ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak datang wahyu, ya, Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada manusia ini wahyu dari Allah, padahal bukan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ketika tidak datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak disampaikan kepada umat. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembunyikan, ya, atau menahan, ya, dari ayat yang telah diturunkan itu untuk disampaikan. Maka, ya, manusia saat itu atau umat, ya, atau orang-orang Quraisy yang menjadi mad'u atau objek dakwah dari Nabi Muhammad SAW itu tahu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak lagi atau ada jeda yang membuat beliau SAW sedih, dan kesedihan beliau SAW juga tersampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, akan, ya, ditangguhkannya turunnya wahyu tersebut. Maka, ya, kemungkinan besar Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab ini, ya, tahu karena kok Nabi Muhammad ini tidak, ya, menyampaikan, ya, surat atau ayat-ayat lagi. Lama tidak menyampaikan apa? Surat atau ayat-ayat Al-Quran lagi. Nah, barakallahu fikum, sehingga, ya, dia mengatakan Abu To'a alaihi syaitanuhu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jadi mengetahui dari ciri-cirinya atau keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memang betul, ya, istrinya Abu Lahab, ya, tidak tahu detailnya, tidak tahu apa detailnya karena tidak merasakan, ya. Yang merasakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nggih, monggo. Wassalam. Mungkin mau tanya tentang ayat yang ke-6, alam Jibril itu awal. Itu belum, ya? Belum dibahas, ya? Tadi pembahasannya sampai ayat yang ke-5, ya? Oh, ya, enggak apa-apa. Nanti gimana ini? Mau dijelaskan sekarang? Tadi sampai ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, insyaallah pertemuan berikutnya. Gimana? Enggak jadi? Oh ya, dipending dulu, nggih. Sabar, insyaallah pertemuan berikutnya. Ini mau tanya soal waktu duha. Nggih. Apakah sholat duha itu yang afdal di rumah atau di masjid? Sholat duha. Nggih. Yang afdal dilakukan di rumah atau di masjid? Terus yang kedua soal waktunya. Baik. Apakah di awal waktu duha, yaitu sekitar jam 6 atau sekitar jam 9 atau jam 10 ketika anak unta mulai kepanasan terkena sinar matahari? Itu saja. Baik, barakallahu fiik. Nah, waktu duha, ya, waktu duha ini dijelaskan oleh, ya, para ulama berkenaan dengan
waktunya. Ya. Waktu duha ini ya kurang lebih dimulai 15 menit setelah matahari muncul ya, hingga kurang lebih 10 menit sebelum waktu adzan zuhur. Jadi mulainya ya kurang lebih 15 menit setelah matahari muncul atau terbit sampai akhirnya sekitar 10 menit ya sebelum waktu adzan zuhur. Waktu sholat duha yang terbaik itu ketika panas matahari mencapai puncaknya ya, sehingga ya pasir pun ya terasa panas. Itu ciri-cirinya ya, pasir terasa panas, anak onta tadi merasa kepanasan ya. Kalau jam kita yaitu sekarang kan sudah ada jam ya, itu sekitar jam 10 pagi ya, jam 10 sampai dengan jam 11. Itu di dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Di dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, berkenaan dengan yang pertama tadi, yang afdol apakah di rumah ataukah di masjid. Barakallahu fikum ya. Jadi sama-sama ya boleh untuk kita melakukan di masjid ataupun di rumah ya. Di masjid silahkan ya, di rumah juga silahkan. Di masjid juga baik, di rumah juga baik. Nah, barakallahu fikum ya. Sehingga kalau seandainya kita pas berada di rumah, ya silakan dilakukan di rumah. Ketika kita berada di masjid, kita tidak usah pulang ya, hanya untuk apa? Sekedar sholat duha. Atau ketika kita ada di kantor, tidak usah pulang dulu ya, untuk pulang ke rumah lalu sholat duha. Di kantor umpamanya ada tempat sholat, ya silakan sholat duha di situ. Sehingga tidak ada keterangan khusus di rumah lebih afdol, di masjid lebih afdol, atau di satu tempat tertentu itu lebih afdol. Intinya sholat duha ini ya boleh dilakukan di mana saja. Intinya tempat tersebut adalah tempat yang suci dan layak untuk ditempati sholat. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Monggo. Untuk rokaatnya sholat duha. Nggih. Itu berapa itu yang Tayyib. 24 apa 6? Tayyib. Tayyib, barakallahu fiik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya pernah melakukan 8 rakaat ya. Pernah melakukan 8 rakaat. Dan juga di dalam sebuah hadis juga ada penjelasan ya, lakukanlah 4 rakaat. Dan juga boleh dengan hanya 2 rakaat. Nah, jadi minimalnya 2 rakaat ya, dan boleh sampai dengan 8 rakaat ya, 2. Nah, berkenaan dengan yang 4 rakaat contohnya ya, ada di dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin, jangan kamu lemah atau jangan kamu ya malas-malasan atau lemah dari mengerjakan 4 rakaat min awalin nahar, dari awal siang, yaitu duha itu ya, ukfika atau akfika akhirahu, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kecukupan bagimu pada
akhirnya, yaitu akhir siangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Kecukupan di sini ya rezeki, ya kesehatan, penjagaan dan seterusnya. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan juga bahwasannya kita ini memiliki sittina wa thalathi mi'ati mafsilin. Kita punya yaitu 360 persendian. Dan 360 persendian ini ada sedekahnya. Dan cara sedekah yang bagus, yang baik ya di pagi hari untuk menunaikan sedekah dari persendian kita itu adalah dengan apa? Salat duha. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan ya boleh 2 rakaat itu minimal. Ya, boleh 4 rakaat dan juga terkadang Nabi Muhammad SAW ya itu mengerjakan ya 8 rakaat. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Cukup? Oke. Ya. Ustaz Furqan ini biasanya banyak pertanyaan. Satu saja. Salam. Pak siapa itu? Nggak kenal ya? Yang mengenai sholat sunnah duha itu lebih utama di rumah atau di masjid? Apa? Lebih utama sholat sunnah di rumah atau di masjid ya? Bukannya lebih utama itu sholat sunnah itu di rumah, karena ada aturan Nabi untuk di rumah seperti sholat rawatib dan sholat sunnah yang lain. Enggak. Nah. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sholat duha itu ya silakan dikerjakan di mana saja ya selama tempat tersebut adalah tempat yang suci dan layak untuk ditempati sholat. Ketika kita di rumah ya kerjakan di rumah. Ketika kita berada di masjid, kerjakan di masjid. Ketika kita ada di kantor atau di lapangan umpamanya, ketika kita ingin ya mengerjakan salat duha, maka dipersilahkan. Ya, terkadang ada ya orang yang pagi itu sudah berangkat kerja. Ya, pagi itu sudah apa? Berangkat kerja. Atau ada orang yang memang tempatnya di masjid, umpamanya asatid ya, guru ya. Asatid itu memang dari pagi sudah di masjid ya mengajar. Maka tidak menjadikan keberadaan kita di satu tempat tersebut untuk pulang ke rumah sekedar mengerjakan apa? Salat duha. Maka berkenan dengan afdhaliyah, ya, afdhaliyah memang secara umum salat sunnah itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di rumah. Salat sunnah. Memang begitu. Cuma ya ketika kita ya berada di manapun, di tempat manapun ya, selama tempat tersebut suci dan ya layak ditempati sholat, maka silakan dikerjakan. Barakallahu fikum. Untuk kepastian afdhaliyahnya ya, adapun secara umum sholat sunnah itu adalah memang yang terbaik di rumah ya, dan kebetulan sholat duha juga ya termasuk sholat sunnah. Barakallahu fikum. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.